I'll burn. And J.Ira, cause I'm all about him, and he's all about me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 20075-190, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, Angkatan 2020. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan resume PKN dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Muhammad Prima Ersa, SH, MH. Dalam waktu ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, konsep dan urgensi PKN. Kedua, identitas nasional. Ketiga, integrasi nasional. Keempat, konstitusi dan undang-undang 1945. Dan yang kelima, hak dan kewajiban negara serta warga negara. Kita awali dengan bab pertama, yakni konsep dan urgensi PPKN. Alasan perlunya belajar PKN di perguruan tinggi. 1. Karena telah hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang terjadi pada masyarakat. 2. Sikap kemunduran nilai toleransi yang ada pada masyarakat. 3. Adanya sikap pelemahan nilai dan norma pada sebuah keluarga. 4. Terjadinya sikap KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Terjadinya kerusakan pada sistem dan kehidupan ekonomi. 6. Terjadinya pelanggaran nilai berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, sumber histori, sosiologi, politik tentang PKN di Indonesia. 1. Sumber historis. Dr. Soekarno pernah berkata, jangan pernah meninggalkan sejarah. Maknanya, setiap perjalanan sejarah pasti memiliki pelajaran penting agar kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita sebaiknya mempelajari sejarah tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sebagai bukti kemerdekaan Indonesia. 2. Sumber sosiologis. Sosiologis adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Dari sebuah kehidupan sosial terdapat berbagai macam permasalahan, perubahan, dan pembaharuan sosial. Pembaharuan tersebut dilakukan dalam masyarakat untuk membangun masyarakat agar lebih maju ke depannya. 3. Sumber politik. Sumber politik berasal dari fenomena yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan agar kita mampu melakukan formulasi dan perubahan terhadap berbagai macam saran, tantangan, upaya, dan juga sebuah usaha yang kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang ideal dengan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan PPKN. PKN pertama kali dipelajari pada tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan yang isinya sebatas hak dan kewajiban serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Saat munculnya Orde Baru, mata pelajaran ini dihilangkan karena tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman pada saat itu. Namun pada saat ini, dengan kurikulum 2013, nama mata pelajaran ini diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menuntut tentang sikap dan afektif. Contoh perwujudannya dalam pelajaran ini berupa mahasiswa yang telah lulus dari program studinya, misalnya ia bekerja di suatu lembaga pemerintahan, sebaiknya ia melakukan dengan mengamalkan pembelajaran PPKN selama ia mengenyam pendidikan di universitasnya. Laksanakan setiap peraturan yang ada dan memberikan dukungan kepada teman rekan kerjanya agar memiliki rasa toleransi serta demokrasi yang terdapat dalam dunia pekerjaannya tersebut. Bab kedua, identitas nasional. 1. Konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri-ciri karakteristik yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya yang merupakan hanya di Indonesia yang memiliki hal tersebut.
2. Alasan perlunya identitas nasional Indonesia, yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berperilaku seperti Pancasila yang memiliki pembeda bila dibandingkan dengan negara lain. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pemikiran dan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa Indonesia harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas terhadap berbangsa dan bernegara dan rasa senasib yang ada dalam diri manusia atau rakyat Indonesia. Fungsi dan tujuan identitas nasional: 1. Sebagai pemersatu bangsa. 2. Sebagai pembeda dengan negara lain. 3. Landasan sebuah negara. 4. Sebuah identitas untuk negara yang memiliki sebuah perbedaan dengan negara lainnya. 3. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang ada pada diri masyarakat Indonesia. 4. Lebih menyukai budaya Barat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah bahwa identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup, karena setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan ataupun pertolongan negara atau bangsa lain. Identitas ini merupakan penunjang atau sebuah pembentukan karakter yang dapat menjadi acuan bagi negara lain untuk membantu negara Indonesia yang merasa kesusahan dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi nantinya. Seseorang telah mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi dunia seperti lomba olimpiade, lomba keolahragaan, serta debat internasional sekalipun. Tak peduli akademik maupun akademik, mereka telah mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi yang telah mereka ukir di suatu cabang perlombaan. Setiap perlombaan pasti Indonesia membawa satu prestasi yang membanggakan Indonesia. Bab ketiga, integritas nasional. Konsep dan urgensi integritas nasional ialah terdiri atas dua kata, yakni integritas dan nasional. Integritas yang artinya pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, dan nasional yang berarti bangsa sebagai pembentuk atau pemersatu dari orang-orang yang berbeda latar belakang, beda letak daerah, suku, bangsa, dan di bawah satu kekuasaan politik. Integritas nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Alasan perlunya integritas nasional di Indonesia. Integritas nasional penting diwujudkan di Indonesia dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau negara yang dapat dikatakan sebuah negara yang masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional sangat penting diwujudkan karena integrasi nasional ini merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan Indonesia yang berada di berbagai macam pulau berbeda di belahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki perbedaan ras, suku bangsa, budaya, serta agama. Sumber
historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Secara historis, bangsa Indonesia sudah mengalami integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan di Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, 2 model integrasi kolonial, dan 3 model integrasi nasional Indonesia. 2. Secara sosiologis, integrasi nasional berkembang dengan adanya proklamasi yang mengubah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan bebas. 3. Secara politik, hasrat untuk mempersatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kemudian untuk bersatu disadari oleh para perintis kemerdekaan, sehingga bentuk suatu negara Indonesia merupakan Republik Indonesia yang merupakan pilihan nyata sebagai wujud integrasi nasional dan meningkatkan arti Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada kaki burung Garuda. Esensi dan urgensi nasional Indonesia. Esensinya adalah munculnya kesadaran akan konsep Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan urgensinya adalah bahwa integrasi nasional merupakan sebuah kesadaran dan keharusan yang mutlak sebagai salah satu anggota masyarakat Indonesia. Kesimpulannya ialah integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional, terutama di Indonesia yang memiliki berbagai pulau yang tersebar di lautan Indonesia. Contoh perwujudannya berupa masyarakat mengikuti setiap peraturan yang telah mereka sepakati, serta melakukan pertolongan adaptasi jika ada tetangga baru di sekitar mereka. Beri mereka perhatian serta ajak mereka dalam melakukan sosialisasi masyarakat. Jangan pernah meninggalkan mereka seakan-akan mereka terasingkan. Jangan biarkan mereka memiliki rasa mereka telah diasingkan dalam suatu masyarakat yang baru yang telah mereka temui. Bab keempat, Konstitusi dan Undang-Undang 1945. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan pemerintah tersebut tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni karena konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu pemerintah negara. Negara juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Sumber historis. Inggris merupakan salah satu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, melainkan dalam bentuk lembaran-lembaran yang berasal dari zaman dahulu kala. Konstitusi negara di suatu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang berlaku di Indonesia hingga saat ini ialah Undang-Undang 1945 yang diberlakukan sejak tanggal 5 Juli 1959.
Di Indonesia telah dilakukan beberapa kali perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang 1945 yang berlaku 4 tahun dari 18 Agustus tahun 45 sampai 27 Desember tahun 49. Undang-Undang RIS yang berlaku sampai 1950. Karena adanya agresi militer, maka undang-undang ini diberlakukan secara singkat. Selanjutnya, beberapa peran yang dimiliki konstitusi. 1. Untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa. 3. Untuk membatasi kesewenangan yang dalam tindakan pemerintahan. 4. Konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. 5. Konstitusi menjadi ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan undang-undang. Rangkuman Konstitusi dan Undang-Undang 1945 merupakan kumpulan kaidah yang memberikan batasan terhadap penguasa. 2. Dokumen pembahagian tugas dan penugasan terhadap penguasa sistem politik. 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 4. Suatu pembatas atau pemberian hak yang menganut tentang masalah HAM dan hak sebagai warga negara. Contoh perwujudan dalam pembelajaran ini yakni mematuhi setiap peraturan yang telah disepakati, baik tertulis maupun tidak tertulis. Junjunglah tinggi rasa nasionalisme yang ada pada masyarakat. Laksanakan peraturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang, serta lawan rasa ketidakadilan yang ada pada masyarakat maupun pejabat pemerintahan yang berlawanan terhadap undang-undang serta Pancasila yang telah diberlakukan. Bab kelima, kewajiban dan hak negara serta warga negara. 1. Hak dan kewajiban. Negara memiliki hak berupa dipatuhi serta ditaati masyarakat negara terhadap aturan yang telah disepakati serta mendapatkan perlindungan dan pembelaan. 2. Kewajiban negara berupa menyejahterakan rakyat serta menjamin keadilan hukum pemerintahan kepada setiap masyarakat Indonesia. Warga negara memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945, yakni berupa hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Hak untuk ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Hak untuk memeluk agama, pasal 29 ayat 2, serta semua hak yang terdapat di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat A sampai I. Selanjutnya, kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang 1945, yakni pasal 27 ayat 1 tentang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 2. Pasal 27 ayat 3 kewajiban bela negara. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1 wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Serta banyak lagi kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk melakukan suatu bangsa yang berguna untuk mengembangkan diri serta mengembangkan negara. Perlunya kewajiban serta hak negara dan warga negara. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang berjalan beriringan, yang mana kita tidak bisa menuntut hak jika kewajiban kita sebagai warga negara selalu dilalaikan. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik agar terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara. Namun, keadaan masyarakat Indonesia saat ini banyak yang belum mendapatkan hak mereka setelah melaksanakan kewajiban. Yang ini disebabkan sebagaimana pejabat negara banyak yang melakukan
kepentingan pribadinya tanpa memikirkan rakyatnya yang sengsara dan kekurangan perhatian dari pemerintah serta negara. Berikutnya sumber-sumber hak dan kewajiban warga negara. Sumber historis. Menegakkan hak dan kewajiban telah diperjuangkan oleh bangsa dunia. Perjuangan ini merupakan perjuangan hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat atau Eropa. Sumber sosiologis. Pada zaman sekarang, rasa nasionalisme di Indonesia sudah sangat menurun. Buktinya, banyak hilangnya sikap Indonesia yang dikenal dunia, yakni sikap ramah, sopan, dan santunnya. Namun sekarang Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki sikap pemarah, suka mencaci, serta terjadinya perang antar kampung atau antar kelompok. 1945 yang terjadi pada era reformasi. Beberapa tuntutannya berupa mengamandemen Undang-Undang 1945, menegakkan supremasi hukum, dihapuskannya Dekret ABRI, melakukannya hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan peran, serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Kesimpulan hak dan kewajiban adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Dan kewajiban merupakan ketentuan atau paksaan yang harus dilaksanakan agar terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban juga tidak boleh diberikan kepada orang lain. Hak dan kewajiban adalah milik individu, setiap masyarakat atau rakyat suatu negara untuk melakukan pelaksanaan sebagai warga negara pemerintahan yang baik dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban suatu negara serta diri mereka masing-masing. Dan contoh perwujudan dalam pembelajaran ini adalah kita melaksanakan setiap peraturan yang ada dan membela negara serta memilih kepala pemerintahan yang telah mengutuskan diri. Dengan mengikuti kegiatan ini berarti kita telah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita dapat menuntut hak kita jika hasil dari keputusan tersebut melenceng dari undang-undang serta Pancasila yang setahu kita itu tidak benar dalam proses pelaksanaannya. Sekian resume yang telah saya laksanakan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.